Kajian kita pada malam ini kita coba referensi ayatnya surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu berkaitan dengan ibadah. Judulnya adalah korelasi ibadah sholat dengan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholam, kamu dirikan sholat. Wa atuz zakat, kamu keluarkan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Inilah ayat ini yang kita coba untuk menjadi dasar kajian kita. Pertama sholat, yang kedua zakat, yang kedua ruku. Wa aqimus sholat, kamu dirikan sholat, kamu tegakkan sholat. Biasanya kalau diawali dengan wa aqimu atau aqamu dalam Al-Quran, itu biasanya adalah sholat wajib. Sholat wajib. Tapi kalau tidak diawali dengan kata itu, biasanya adalah sholat sunat. Contoh, inna aqtoina kal kausar fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu. Di situ sholat Idul Adha, sholat sunat. Yang kedua, wa aqimus sholat, kamu tegakkan sholat. Bukan ikmalus sholat atau ikmalus sholat atau if'alus sholat, bukan ikmalus sholat, tapi bukan kerjakan sholat, bukan lakukan sholat, tapi tegakkan sholat. Maknanya apa? Diperintahkan kita sholat, tapi berkualitas, tegak, berkualitas, bukan sekedar sholat. Kenapa? Karena sholat yang berkualitas itulah yang bisa memberikan hikmah bagi orang yang sholat. Kita ambil contoh, sholat itu salah satu hikmahnya apa? Tenang, membuat kita tenang. Tapi kenapa sudah sholat tidak tenang? Sudah sholat masih gelisah hati kita. Karena salah satu alasannya adalah sholat itu kurang ikhlas. Kurang ikhlas. Maka orang-orang yang kurang ikhlas itu ciri-cirinya sholatnya musim-musiman. Musim-musiman. Kadang sholat, kadang tidak. Yang kedua, barangkali kenapa tidak bisa tenang padahal sudah sholat? Ini sholatnya kurang berkualitas, kurang khusyuk. Itulah membuat tidak sampai kepada hikmah sholat itu. Maka disuruh Allah, sholat itu adalah berkualitas. Maka karena pentingnya sholat itu berkualitas, maka setan pun berusaha bagaimana supaya sholat kita tidak berkualitas. Kenapa? Kalau nanti berkualitas, besar pengaruhnya secara positif kepada diri kita, membuat ketenangan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu nanti bisa mencegah sifat keji dan munkar. Tapi kalau tidak berkualitas, sholat jalan terus, tapi berbuat munkar jalan terus. Kemudian sholat itu nanti kalau sholatnya baik, ibadah yang lain akan selamat, akan mengikut. Maka setan pun berusaha bagaimana supaya sholat itu tidak khusyuk, tidak berkualitas. Dan itu terasa. Yang tidak terjadi di sebelum sholat terjadi setelah sholat. Contoh, tadi tidak ada menguap-nguap, tidak ada cerita, tidak ada yang menguap, penonton TV, tiba-tiba sholat baru takbir pertama sudah menguap, baru takbir pertama.
Allahu Akbar di belakang. So, setan itu membuat kita bagaimana supaya lalai. Jangan rusuk. Maka kalau menonton TV, mata besar, mulut kecil. Tapi kalau sholat terbalik, mata kecil, mulut besar. Ini kalau tidak dilawan terus-terusan begini nih. Maka salah satu tugas kita melawan kebiasaan buruk dalam ibadah. Sama dengan mengaji ini. Kalau biasa orang mengaji tidur, ngantuk, siapapun ustaznya tetap ngantuk gitu. Karena terbiasa. Dilawan. Maka sholat itu ketika mengantuk kita mulai dilawan, lalai kita dibuatnya. Tidak sampai di situ. Sholat kita baru rakaat pertama sudah ragu. Pas mau membaca ayat, udah baca Fatihah belum? Baru rakaat pertama atau rakaat kedua. Pas dia membaca ayat, tadi udah baca Fatihah belum? Tidak usah diingat-ingat. Makin diingat nanti itu makin lalai. Jangan diingat, sudah baca Fatihah belum ya? Sudah baca Fatihah belum? Dia pulang jawab, udahlah itu mana? Itu nafsu itu. Maka ketika ragu membaca Fatihah, lebih baik 2 kali membaca Fatihah daripada tidak membaca Fatihah. Baca balik. Jangan dipadakan, baca balik daripada tidak membaca Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat orang yang tidak membaca Fatihah dalam solat. Itulah hebatnya gangguan solat itu. Kemudian apa lagi? Ketika solat 3 rakaat ragu. Pas rakaat ketiga, rakaat 3 udah ragu, 2 apa 3? Muncul lagi. 2 apa 3 ya? 2 apa 3? Tidak usah dipikirkan lagi. Ambil cepat, putuskan apa? 2 tambah 1 rakaat. Jangan lagi 2 apa 3, 2 apa 3. Tambah 1 rakaat. Nanti setelah membaca tahiyat terakhir, jangan dulu salam. Jangan salam dulu, maka sempurnakan dengan sujud sahwi. Sempurnakan dengan sujud sahwi. Bil alamina innaka hamidum majid. Jangan salah. Maka duduknya duduk iftiras. Tidak usah duduk di lantai supaya mudah sujudnya. Allahu Akbar. Subhanaka man la yanamu wa la yasu. Subhanaka man la yanamu wa la yasu. Subhanaka man la yanamu wa la yasu. Mengganti subhana rabbil a'la. Kalau tidak hafal itu juga tidak apa-apa. Sujud yang penting 3 kali sunnah. Karena rokaatnya itu setiap rokaat 2 kali sujud, maka sempurna 2 kali sujud. Duduk lagi tapi tidak baca pilih. Sujud lagi, baca lagi subhanaka man la yanamu wa la yasu. Langsung duduk tawarruk, duduk di lantai, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang cucu, nenek sholatnya 4 rakaat. Memang udah cukup tadi 3, tapi ragu. Tidak apa-apa, karena sudah disempurnakan. Sudah disempurnakan. Itulah Islam itu, selalu memberikan solusi, selalu memberikan kemudahan. Kemudian sholat itu kadang-kadang pas membaca ayat hilang ujungnya. Hilang ujungnya. Mungkin kacau pikiran, banyak masalah. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu. Mutar-mutar di situ. Kalau dia berjamaah ada yang mengingatkan. Apalagi ada anaknya, lakumayah katanya. Kalau sendiri tidak ada mengingatkan. Nah, bagaimana? Boleh ruku.
Tidak usah lagi dicari lagi ujungnya. Boleh ruku. Kenapa? Di situ membaca ayat, bukan membaca surah. Membaca ayat. Tapi kalau surah-surah yang pendek, maka lebih bagus diselesaikan. Tidak perlu diulangi lagi, diganti. Kenapa? Kalau diganti lagi, lupa pula lagi. Kapan selesainya? Maka dikasih kemudahan. Maka disitulah solat itu, karena dia betul-betul dibutuhkan berkualitas, setan pun mulai menggoda kita. Maka wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi kalau sifat sabar dan solat sebagai penolong, namun sesungguhnya sabar, solat itu sangat berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk, berat, Pak. Kenapa? Godaannya besar, godaannya banyak. Maka tidak heran ada orang puasa tapi tidak sholat. Padahal aku dipikir-pikir, mana lebih besar, lebih berat puasa daripada sholat. Secara lahiriah lebih besar, lebih berat puasa daripada sholat. Tapi puasa bisa dia, tapi sholat tidak bisa dia. Godaannya. Kenapa? Kalau sholatnya bagus, selamat orang ini. Sholatnya ini yang dicoba diganggu oleh setan. Bagaimana supaya jangan sholat? Kalaupun sholat, bagaimana supaya jangan khusyuk? Kenapa? Kalau nanti sholatnya terjaga, selamatlah dia. Kenapa? Ibadah lain akan mengikut, hidupnya akan tenang, perbuatan maksiatnya akan berkurang sedikit demi sedikit. Maka yang pertama sekali dihisap nanti di akhirat ibadah adalah sholat. Kalau sholatnya selamat, selamat ibadah lain. Kalau sholatnya tidak baik, ibadah lain pun akan rusak. Apa maknanya itu? Kalau sholatnya rusak, ibadah lain akan rusak. Bukan berarti tidak berterima puasanya ibadah lain. Tapi apa? Andai kata dikumpul pahala ibadah lain itu menutupi dosa sholat yang ia tinggalkan, tidak bisa menutupi dosa sholat yang ia tinggalkan. Begitu besarnya meninggalkan sholat. Tidak bisa, Pak. Kenapa? Kalau zakat ada jawaban. Kenapa tidak berzakat? Tidak ada uang. Puasa, kita penyakit, tidak kuat penyakit mah. Tapi kalau sholat tidak ada jawab. Kenapa? Sebisanya. Sebisanya. Tidak ada jawaban. Maka oleh karena itu Allah menyuruh kita supaya betul-betul mendirikan sholat ini. Artinya apa? Jangan sekedar sholat, betul-betul kita lakukan dengan khusyuk. Diusahakan bagaimana supaya kita khusyuk itu, sholat itu betul-betul fokus, konsentrasi. Itu yang terpenting. Maka intinya daripada khusyuk ini adalah hadirnya hati kita dalam sholat. Apa yang kita baca bisa dipahami oleh hati kita. Maka mulai dulu bacaan sholat itu tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah bacaan sholat dulu. Mulai dulu. Kenapa? Supaya kita walaupun tidak bisa bahasa Arab, tapi bacaan sholat itu bisa kita pahami. Seharusnya, Pak. Jadi oleh karena itu disitulah pentingnya kita bagaimana supaya kita sholat berkualitas.